Selamat siang teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengubah homepage pada sebuah website di WordPress. Yang pertama-tama kita harus mengakses terlebih dahulu websitenya, yaitu stationarycorner.xyz. Terus jika sudah tampilannya maka akan seperti di sini. Tampilan ini adalah tampilan yang kita sebut dengan homepage. Cara untuk mengubahnya adalah kita menyunting dengan Elementor. Kita tunggu dia loading. Yap, oke. Untuk mengubah sebuah halaman website ini sebenarnya terdiri dari beberapa bagian. Bagian ini adalah yang kita bisa lihat dengan yang garis-garis biru ini, itu adalah sebuah bagian. Untuk mengubah bagian tersebut, kita harus menekan titik ini, dan otomatis ini di bagian Elementornya akan berubah menjadi seperti di gambar seperti di samping. Terus untuk mengubah tampilannya, kita masuk ke gaya, dan karena saya menggunakan video maka settingannya saya pilih ke sini, video. Bisa juga kita menggunakan gradient warna ataupun gambar biasa saja tidak ada videonya. Ataupun kita bisa buat jadi slideshow. Jadi beberapa gambar digabungin. Jika video maka kita harus mencantumkan link YouTube-nya di sini. Jika sudah, maka kita harus tekan perbarui. Terus kita harus mengubah tulisannya. Cara untuk mengubah tulisan ini adalah dengan menekan di sini ada logo pensil kecil. Kita tekan, terus kita bisa ganti judulnya menjadi apa saja sesuai dengan website kita. Misalnya kalau kami kan Stationery Corner, berarti di sini judulnya kami tulis dengan Stationery Corner. Terus kalau di atasnya ini sebenarnya hanya kalimat penyambut sih. Kalau kita tidak ingin ada ini juga kita bisa klik kanan di bagian pensilnya dan bisa dihapus. Ini merupakan sebuah button. Jadi kalau kita tekan ini otomatis kita akan diarahkan ke halaman shop untuk berbelanja. Button ini sebenarnya kita bisa tambahkan dari elemennya. Ada elemen button untuk menambahkan, untuk supaya bisa ditekan ke halaman lain gitu. Nih, tombol. Terus ini juga kata-katanya kita bisa ganti. Misalnya tidak ingin shop now, kita tinggal tekan yang logo pensil ini. Kita bisa ganti ke misalnya belanja sekarang. Jika sudah maka kita jangan lupa tekan perbarui jika ingin mengubahnya. Terus ini adalah bagian dari bagian kedua. Ya, kita bisa lihat tandanya, ini ada lingkaran birunya. Ini adalah sebuah bagian yang kedua. Untuk mengubah bagian ini, mengedit bagian ini, kita harus menekan tombol ini. Terus ini tuh sebuah kolom. Kolom ini bisa kita dapat dari bagian dalam. Ini kita bisa tambahin bagian dalam ke sini. Terus kita jika ingin mengubah tulisan ini, kan new arrivals kan berarti kan produk yang baru saja datang gitu ya, yang masih hangat lah, masih baru. Kita misalnya ubah ke yang lagi diskon juga bisa. Saya kayak produk diskon atau yang diskonnya di atas 50%. Terus di sini kenapa ini kosong? Karena ini kita menggunakan shortcode. Shortcode itu seperti sebuah kode untuk memanggil produk yang kita jual untuk dia tampilkan ke halaman depan. Arti dari produk limit tanda kutip 8 itu berarti kita hanya menampilkan maksimal 8 produk di bagian halaman depan. Jadi kalau misalnya produk yang kita jual lebih dari 8, itu tidak akan bisa ditampilkan semua. Kolom sama dengan 4. Kolom itu berarti dibagi. Misalnya ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, hanya dibagi 4. Kita kalau mau buat jadi 5 juga bisa. Jadi nanti ada 5 gambar, yang ada 5 kolom yang diisi dengan 5 gambar. Ini produk limitnya kita mau ganti ke 10, ke 12, ke 20 juga bisa. Semuanya tergantung kebutuhan kita. Order by ID ini biasanya hanya diorder dari ID produk. Misalnya ID produknya adalah gunting. Jadi terus ID produk kedua adalah pensil. Berarti yang diorder, yang disusun duluan adalah yang G, huruf depannya lebih besar, yang lebih dekat dengan abjad.
Terus ada visibility-nya harus visible supaya pengunjung itu bisa melihat. Selanjutnya adalah kita mengubah bagian yang kedua di sini. Ini kita bisa lihat ya bagiannya dengan jelas. Ini kita untuk memasukkan dua ini, layout ini, kita bisa dapat dari sini, yang elemen ini, bagian dalam. Ini kita bisa masukin mau berapa bagian gitu. Karena saya hanya membutuhkan 2 bagian, maka saya hanya memasukkan 2 bagian. Untuk mengubahnya adalah, yang pertama kita tekan, jangan lupa untuk mengubah settingannya ke bagian ini dulu, di sini. Nah, ini kita bisa ubah gambarnya. Misalnya tekan ini, nah bisa pilih gambar. Pilih gambar itu kita harus unggah berkas dulu kalau belum ada. Bisa pilih berkas dari perangkat. Ini adalah gambar-gambar yang kami pakai untuk gambar produknya. Jika sudah, tinggal disisipkan media. Habis itu, dia akan otomatis masuk ke pustaka media. Kita tinggal tekan gambarnya, lalu siap sisipkan media. Dan jika sudah, otomatis gambarnya akan berubah seperti yang kita pilih. Tinggal ditekan perbarui saja. Sini ada perbarui. Terus kalau kita mau mengubah kata-kata ini, tinggal ditekan logo pensil birunya, terus bisa sorot, atau bisa langsung ubah dari sini juga bisa. Yap, sama halnya dengan yang di bawahnya. Ini juga sebuah button, tombol. Ini elemen tombol di sini. Jadi tombol itu kita bisa nambahin juga ya. Tuh, seperti itu. Cuman karena saya ini hanya menjadi contoh, jadi saya tidak pakai. Oke. Terus ini juga ketika kita scroll ke bawah, kita tinggal ubah ini. Kenapa kalian harus belanja di stationery corner? Kenapa pelanggan itu harus belanja di stationery corner? Ya, cara buat halaman ini sebenarnya cukup simpel ya. Kita tinggal tekan. Yap, karena kami jualnya ATK, otomatis kami pasti pakai logo-logo yang berhubungan dengan ATK, pensil, penggaris, pen. Ini kalau kita mau ubah misalnya jualnya bukan ATK, kita mau pakai logo lain tuh bisa. Tinggal masuk ke pustaka icon di sebelah sini. Ditekan dulu ininya, di pensil warna biru ditekan pustaka icon. Yap, ada banyak sekali icon-icon yang ditampilkan. Terus selanjutnya kita kalau mau mengubah ini juga tinggal di ini aja. Nih, mengubah judul dan deskripsinya tinggal dihapus saja, terus tulis dengan yang kita mau. Ini bagian deskripsi. Kita bisa lakukan hal yang sama dengan kedua ini. Caranya juga sama, tinggal tekan ini aja, yang logo pensil warna kecil ini. Sini dan di sini. Sama saja. Terus kita scroll lagi ke bawah. Ini adalah sebuah halaman baru lagi, bagian baru. Untuk mengubah bagian ini, kita tinggal tekan ini, yang 3 ini, yang 6 titik ini. Terus kita masuk ke bagian gaya, dan bisa pilih gambar yang kita mau sesuai yang kayak sebelumnya. Sebenarnya kita bisa mengatur tinggi gambarnya jadi berapa, lebar gambarnya mau apa, mau berapa lebar. Itu semuanya bisa diatur. Kita juga bisa memasukkan efek gerakan, yaitu animasi di bagian lanjutan, pengaturan lanjutannya. Cuman karena kami tidak menggunakan itu, jadi kami tidak masukkan ke dalam tutorial. Berikut adalah Instagram kami, Stationery Corner. Namanya study_corner. Kita kalau mau, kami kan menambahkan bagian ini nih, supaya bisa kita lihat ada bagian, ada galerinya. Cara untuk menambahkan bagian itu cukup mudah. Pertama adalah kita tentunya akan tekan ini. Terus biasanya di sini ada yang namanya bagian. Di bagian sini kita tinggal tekan plus. Nah, kita tinggal pilih struktur bagian mana yang kita mau. Karena kami pakainya galeri, berarti kami cuma pakai struktur yang pertama ini. Jadi tinggal tekan saja yang ini, otomatis dia akan muncul. Kita bisa pindahin bagian tersebut ke atas. Oke, terus kami untuk bagian ini kami menggunakan elemen yang bernama carousel. Nih, yang ini. Jadi tinggal di drag and drop aja sih sebenarnya. Terus jika sudah, kalau mau mengubah gambarnya tinggal tekan ini. Nih. Ini bisa gambar, bisa lebih dari 6 gambar sebenarnya. Tergantung kita maunya berapa saja. Tergantung keperluan. Kami juga menambahkan bagian ini untuk menampilkan video tutorial bagaimana cara berbelanja di website kami. Caranya sama. Kita tekan yang plus ini. Karena kami cuma menambahkan satu, berarti kami cuma menambahkan yang struktur yang pertama ini.
Yap, kita kalau mau mengunggah bagian ini kita tinggal tekan sini. Dan untuk video ini kami menggunakan elemen yang bernama video. Ini tinggal ditekan untuk masuk dan otomatis kita bisa masukkan link videonya. Untuk link videonya tuh bisa diatur di nih, ada kotak pensil biru dan bisa kita atur. Bisa kita atur, tekan ini, otomatis kita akan nih tinggal masukin linknya aja, link dari video yang kita ingin tampilkan di sini. Yap. Sepertinya sudah semua untuk di halaman homepage. Sekarang saya akan lanjut ke halaman about sama kontak. Halaman about dan kontak ini kita sebenarnya bisa akses dari sini. Ini kita harus exit ke dashboard dulu seperti biasa. Keluar ke dashboard. Terus nih kita tinggal tekan halaman about. Tunggu loadingnya. Dan kita masuk lagi ke dalam. Pastikan kita sudah berada di halaman about. Jika sudah, maka kita bisa tekan lagi sunting dengan Elementor. Yap, ini cara buatnya sih cukup sama dengan halaman homepage. Ini saya kasih lihat, ini kalau ini adalah sebuah bagian lagi. Kita tinggal tekan bagian ini untuk mengubah. Ini sebenarnya lebarnya bisa diatur ya, sesuai keperluan kita aja. Lebar gambarnya bisa diatur. Terus kita masuk ke gaya. Ini untuk pilih gambar. Seperti biasa, jika kita ingin mengubah latarnya, kita bisa pilih gambar dari device kita. Ya, tinggal pilih berkas dan pilih gambar yang kita inginkan. Terus untuk mengubah aboutnya sama. Ini sebenarnya ini kita bisa tambahkan lebih banyak tulisan. Kita tinggal masukkan Elementor, terus tambahkan teks. Itu bisa banyak. Tuh, ada tulisan, bisa nambahkan banyak tulisan sebenarnya. Tidak hanya dua, sesuai keperluan kita. Karena saya tidak perlu, maka saya tidak menambahkan. Terus ada aboutnya kita bisa ganti. Kata-katanya bisa diganti. Warna tulisannya juga bisa diganti di sini. Tuh. Terus penulisannya juga bisa diganti, ukurannya bisa diganti, bisa diperbesar, bisa diperkecil. Sama halnya dengan yang bawah, bisa diperbesar, bisa diperkecil, warnanya juga bisa diubah. Sebenarnya halaman about ini tuh hanya halaman tentang kami, tentang stationery corner. Jadi ini kita bisa ubah gambarnya, karena kami stationery corner ya berarti kami pakai logo kami sendiri. Ini tinggal ditekan bagian sini, tekan ini yang logo pensil. Pilih gambar, tinggal pilih berkas. Yap, sesuaikan saja sih dengan gambar yang kita inginkan. Sama juga ini tinggal diganti. Sebenarnya layout ini tuh kami masukin dari ini Elementor bagian dalam, dimasukin saja di sini. Karena pas itu masih kosong, jadi kami tinggal masukin. Simple. Logo ini tuh didapatkan dari icon sosial. Icon sosial ini sebenarnya bisa kita ganti ya. Misalnya tadi kalau saya mau ganti ini jadi Twitter misalnya ya, nggak mau Instagram, tekan ini yang logo pensil ini, terus kita masuk ke otomatis yang sini kan akan berubah jadi konten. Kita tinggal masuk ke pustaka icon dan ada banyak sekali. Ada logo Telegram, ada logo Spotify, ada Steam, ada WhatsApp, ada banyak sekali. Ada YouTube juga, ada Apple, ada Android. Ini benar-benar sesuai keperluan kita. Karena kami perlunya Instagram, maka kami menggunakan icon Instagram. Yap, untuk ini sebenarnya hanya cerita-cerita pendek tentang bagaimana kami bisa memulai website ini. Yap, bagian ini kami tambahkan. Sebenarnya cara menambahkannya cukup simpel ya. Seperti yang di sebelumnya, tinggal ditekan ini, pilih struktur yang kita inginkan, tekan lalu tinggal di-drag ke atas. Otomatis ini ada, kami pakai ini juga, teks bagian dalam, tinggal dimasukin saja sebenarnya. Terus kita isi dengan kata-kata yang kita inginkan.
Ini kata-katanya bisa diubah juga, ini juga bisa diubah sesuai keperluan sih. Ini adalah hanya variasi untuk bikin web kami lebih bagus. Cuman begitu sih kalau di about. Selanjutnya akan kami lanjutkan ke halaman kontak. Ini pertama kita harus keluar ke dashboard dulu. Tunggu loadingnya sebentar. Kita masuk lagi ke sini, stationary corner. Terus kita masuk ke halaman, pastikan kita sudah berada di halaman kontak. Yap, jika sudah, kita malah tinggal tekan sunting dengan Elementor. Yap. Sebenarnya ini halaman kontak dengan halaman about itu cukup sama. Yang membedakan hanyalah misalnya halaman kontak ini kan berarti kan berisi tentang informasi yang bisa digunakan pelanggan untuk menghubungi kami jika terjadi kendala kan, saat pemesanan atau saat pengiriman. Ya, makanya di halaman kontak ini kami juga menyediakan maps ini. Cara untuk memasukkan map sebenarnya cukup mudah. Karena kita di elemen ini sudah ada yang namanya map, peta. Peta Google ini sebenarnya tinggal di drag and drop aja ke sini. Tuh misalnya saya sebagai contoh ya. Nah, otomatis dia akan muncul di tempat yang kita masukin. Karena ini sudah ada, tinggal saya hapus saja ini. Oke. Untuk ini juga sebenarnya find us tuh kayak sebenarnya hanya alamat kita sih sebenarnya. Ini tinggal diisi alamatnya. Terus support adalah yang bisa digunakan oleh pelanggan untuk menghubungi kami kalau ada masalah. Bisa lewat call WA atau email. Ini adalah jam kerja kami untuk mengirim. Jadi kalau misalnya pesanan masuk di atas jam 21, misalnya di atas jam ini, maka pesanan akan diproses pada hari berikutnya. Ini kami juga menambahkan form untuk membuat untuk misalnya kalau ada pelanggan yang ingin bertanya bisa masuk ke sini. Cara buat formnya sudah ada di tutorial di dokumen. Ini juga sama sih sebenarnya, ini hanya icon, karena ikonnya lokasi maka kita pakai map ini, pakai icon lokasi, bukan yang ini. Sebenarnya bebas sih mau pakai yang ini juga bisa, cuman kami lebih suka desain yang seperti ini. Sama juga halnya dengan support. Kami support ini kayak ibarat kontak gitulah. Kalau working hour jam, makanya icon kami buat di jam. Jika sudah semua maka tinggal diperbarui saja dan otomatis akan seperti tampilan ini sesuai yang kita inginkan. Jika kita masih ingin menambah bagian, sama saja. Tinggal tekan yang ini, scroll ke bawah, ada ini tambah plus. Kita bisa pilih struktur yang kita inginkan. Jika kita ingin 5 kolom punya, bisa tekan yang ini, yang 6 kolom bisa tekan ini. Ini struktur yang kita inginkan di sebuah bagian. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih.